dijamin meresap ya. Jang, yang bersih Jang. Itu ya. Tuh teman-teman, asli renyah. Balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semua ya. Baiklah sahabat, ini lanjutan konten yang kemarin ya, yaitu rahasia bikin keripik pisang yang renyah, gurih, dan ngepros ya, dan dengan bumbunya yang meresap. Disimak ya sahabat, jangan di skip. Let's go. Selesai sudah teman-teman ya. Tinggal nunggu proses selanjutnya ya. Saya cuci Jang, yang bersih Jang. Nih rajin nih. Terus kunaon Jang? Yang bener Jang, sing bersih. Subscribe. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya ini mau menyalakan tungku ya untuk menggorengnya. Ini kayu bakarnya sudah disiapin sih. Nah ini debunya dibersihin dulu teman-teman. Kalari di luar aja. Kalari kan. Cara nyalain tungkunya ya teman-teman. Kalau dulu kan pakai minyak tanah, karena sekarang minyak tanah sudah tidak ada ya, menggunakan alat seadanya. Tadi pakai cangkang kopi tadi ya. Nyala. Mudah sekali nyalainnya ya. Di samping kayu bakarnya sudah pada kering, jadi cepat nyalanya ya. Kayu bakarnya teman-teman banyak. Ini kayu sisa bangunan ya, bekas bangunan digunakan atau dimanfaatkan untuk bikin api unggun ya. Bikin masak. Nih teman-teman, suasananya jadi anget ya. Udara di sini kan kebetulan lagi dingin, enak nih. Jadi anget. Ini alat ininya bekas apa ini ya? Bekas bangunan, bekas jendela nih. Ini kalau sudah gini kita mau bakar ikan, mau bakar singkong, itu bisa ya. Ini karena apinya sudah menyala. Nanti sebentar lagi musim sate nih teman-teman, ini cocok buat sate nih. Kayunya juga kayu lumayan keras-keras, jadi kualitas arangnya bagus ya. Oh ini buat ini teman-teman, song-song ini kalau di sini, jadi buat kalau ini mati pakai ini nih. Tuh. Asli anget teman-teman, anget. Baiklah teman-teman, setelah apinya nyala ya, ini baru dimasukin penggorengan. Tuh, penggorengannya sudah disiapin ya. Tinggal nunggu panas ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, jadi ini ternyata diisi air tuh ya, diisi air. Jadi supaya si getahnya itu keluar melalui air ini ya. Ya. Jadi si getah pisangnya itu keluar, tertampung di air. Oh ini teman-teman, setelah direndam pakai air baru
diangkat ya. Pakai bakul bambu ya. Kalau bakul bambu itu kan airnya menetes ke bawah ya. Jadi benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, aku bantuin ya. Udah penuh teman-teman. Nunggu sampai kering ya, sampai airnya itu menetes ke bawah, ke ini panci ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini racikan bumbunya ya. Ini kelihatan ada bawang putih, mungkin pakai garam. Ya selera kita aja, kalau mau gurih pakai penyedap rasa ya. Bawang putih, bawang merah, jadi dicelupin di sini ya. Ini menjadi air begini, menjadi air ya, menjadi air begini. Gitu teman-teman. Oke, kita akan memasuki ke proses penggorengan ya, digorengnya. Ini pisang hasil dari nebang kemarin ya, ngambil kemarin dari kebun ya. Ini hasilnya setelah dikupas dan dicuci ya, bersih teman-teman tuh, jadi sehat ya. Apinya teman-teman sudah menyala, besar, Masya Allah. Oke teman-teman, kita mulai ke proses ngagoreng ya, atau mau menggoreng ya, dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Oh teman-teman, caranya begitu ya. Tuh teman-teman caranya. Gitu. Ini bumbu kuncinya bawang putih ya. Jadi nanti itunya hasilnya itu renyah dan gurih ya. Biar hasilnya bagus teman-teman, jadi apinya itu harus tetap dikontrol ya. Biar nyalanya itu tetap gitu ya. Nyalanya itu merata, tetap stabil dan tidak mengeluarkan asap. Jadi hasil keripiknya bagus, sempurna, kuning ya. Nah ini teman-teman, kalau belum kering ya, jangan dibalik dulu biar hasilnya itu bagus, nggak patah-patah. Nanti nunggu sudah ya setengah matang baru dibalik ya, diaduk ya, supaya nggak hancur gitu loh. Baiklah teman-teman, setelah dikira sudah agak mengering, ini setengah matang lah ya, baru dibalik tuh teman-teman. Wih, balik ya. Iya. Jadi nggak pada putus ya, nggak hancur. Dibalik, diaduk ya. Tujuannya supaya keripiknya nggak pada patah ya, biar hasilnya sempurna, bagus. Sudah kelihatan menguning teman-teman. Oh, wis. Mantap. Baiklah teman-teman. Nah ini teman-teman rahasia dan kuncinya ya, supaya menghasilkan keripik yang gurih, bumbunya meresap dan renyah nih teman-teman. Ini bumbunya itu setelah matang baru dimasukin ya. Dimasukin teman-teman. Jadi si bumbunya meresap gitu loh. Setelah bumbunya dimasukin baru diaduk. Tuh teman-teman, ini bumbu dijamin meresap ya.
Ya, ini sekitar 1 menit lagi mau diangkat, itu bumbunya baru dimasukin ya. Pokoknya sudah matang lah. Setelah matang bumbunya baru dimasukin ya. Dengan bumbunya seperti ini ya teman-teman. Bikin bumbunya selera kita aja, cuman kuncinya di sini nih ya. Setelah mau diangkat baru bumbunya dimasukin. Setelah bumbunya dimasukin baru diaduk teman-teman. Oh teman-teman, cakep kan? Tinggal nunggu diangkat teman-teman tuh ya, semenit atau berapa detik lah gitu ya. Dan kita baru diangkat. Nanti kita cobain ya setelah matang. Tuh teman-teman. Itu rahasia dan kuncinya ya. Baiklah teman-teman, ditiriskan dulu ya, biar minyaknya turun ya teman-teman. Hasilnya teman-teman kinclong, keren. Ini renyah teman-teman ya, gurih. Baiklah teman-teman, ini kita akan cobain ya keripiknya, keripik yang renyah, gurih. Ini sangat bagus mengkilap. Kita lihat dulu ya. Tuh teman-teman, asli renyah. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli renyah banget teman-teman. Enak. Enak dan gurih, renyah. Enggak keras. Mantap pokoknya. Ini hasilnya teman-teman ya. Setelah dikemas, jadi digigitnya itu ngepros ya, ngepros yang ada alat-alatnya. Baiklah sahabat, semoga bermanfaat buat yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini berkembang sahabat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.